Pertanyaan, apa yang kamu lakukan jika transisi antara fase menyenangkan dan menyedihkan terjadi terlalu cepat? He can never be prepared for an unexpected attack. This experience is not safe, but on the other hand, its content is so joyous. Setiap dari kita memiliki rutinitas dan cara tertentu dalam menjalani hidup. Di dalamnya berisi hobi, pekerjaan, hubungan dengan alam, dan orang lain. Selama keadaan stabil dan dapat diprediksi, kita memiliki peluang besar untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kehidupan ideal kita. Sayangnya, kehidupan yang bersifat dinamis memiliki caranya sendiri untuk menghadirkan kejadian yang bisa menjungkir balikkan keadaan kita. Dari memiliki pekerjaan, tiba-tiba beralih menjadi pengangguran karena PHK. Dari mempunyai hubungan yang bahagia, berganti menjadi kesedihan akibat kematian pasangan. Dari kehidupan yang tenang, berubah menjadi kacau karena bencana alam. Ketika alur kehidupan berubah 180 derajat, realitas baru yang menimbulkan stres, kekecewaan, kecemasan, atau keputusasaan akan sulit kita kelola. Sekali lagi, mau tidak mau, kita harus menerima bahwa ada kegagalan, kehilangan, dan kerugian yang tidak bisa dihindari. Di masa sulit seperti itu, kita akan mencari cara untuk mengelola ketidaknyamanan emosi. Salah satu pendekatan umum yang bisa dilakukan adalah meminta bantuan kepada orang lain, sesederhana bercerita tentang apa yang terjadi untuk merasa dimengerti dan mendapatkan kelegaan emosi. Jika itu tidak bisa dilakukan, beberapa orang akan menenangkan dirinya dengan alkohol atau obat-obatan. Tapi, terlepas dari keragaman dan keefektifan tindakan yang diambil, ada keinginan mendasar yang dimiliki banyak orang, yaitu membuat sebuah peristiwa yang terjadi menjadi masuk akal. Kita melakukannya karena kita adalah pencari pola. Kita adalah orang-orang yang percaya pada dunia yang koheren, di mana keteraturan muncul bukan secara kebetulan, melainkan hasil sebab akibat mekanis atau suatu pihak. Dalam prakteknya, pola-pola itu kita wujudkan sebagai alasan. Ini lebih dari sekedar usaha untuk memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa, tetapi juga upaya menyelidiki apa makna atau tujuan peristiwa itu terjadi. Dalam peristiwa yang menyenangkan, mendapatkan promosi jabatan misalnya, tidak cukup bagi kita untuk hanya memahami bahwa pencapaian itu lahir karena kita memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Kita juga ingin mengetahui apa maksud terjadinya pencapaian itu bagi jalannya hidup kita. Apakah itu benar-benar sesuai dengan nilai diri kita? Atau bagaimana tanggung jawab baru yang ada mempengaruhi kualitas kehidupan kita? Namun, tantangan terbesar kita adalah ketika kita menghadapi peristiwa yang menghasilkan rasa sakit, seperti kehilangan orang yang berarti bagi kita, proses untuk menemukan alasan menjadi sesuatu yang tidak pernah mudah. Salah satu penyebabnya adalah karena kita sering melabeli rasa sakit sebagai hal yang buruk. Padahal, fungsi rasional dari rasa sakit adalah sebagai pengingat bahwa ada sesuatu yang mengganggu kelangsungan hidup, sehingga perlu tindakan lanjut untuk mencegah bahaya atau ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Dengan menerima pandangan bahwa ada kebaikan yang dibawa rasa sakit, kita bisa meminimalkan pikiran dan perilaku yang hanya memperburuk keadaan. Proses menemukan alasan ketika menghadapi peristiwa buruk juga menjadi tugas yang lebih mungkin dilakukan. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan alasan? Apakah itu selalu membantu kita? Bagaimana jika kita tidak mendapatkan alasan? Adakah cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kenyataan pahit di hadapan kita? Siapkan dirimu untuk mendalaminya satu persatu.